UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya, kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat BKUI. Masyarakat sini doang ya. Oke, dan kebetulan ini dalam rangka Kamis Pon saya pakai shotjet. Ini untuk menghormati keputusan pemerintah Jogja ya. Nggak penting ya? Penting lah, ini penting banget. Oke, dan tentunya kita di sini selalu membuat hal yang kita undang menjadi lebih dekat. Jadi hangat. Oke, gimana? Gimana ya? Oke, dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ada bintang tamu yang tidak diharapkan tentunya dari guru inovatif dan kampus inovatif. Ada Mas Fauzi dan Mbak Dia. Oke, siap. Kita gitu aja ya. Ya. Sudah. Kita tutup acara ini. Saya capek loh Pak, ini Pak persiapannya Pak lama. Ini more info aja, ini saudara saya. Langsung ngaku aja. Ngaku-ngaku Yang aja. ketemu gede. Jadi pas kecil kita jarang ketemu. Enggak penting. Terpisah. Nggak akur ya. Konflik keluarga jangan bawa. Iya, ini sebenarnya banyak masalah yang kita ini loh. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Mas. Alhamdulillah baik. Kita sebenarnya ya. Ini nggak usah nanya kabar. Tadi pagi ketemu ya. Tadi pagi juga berangkat. Dia tahu berangkatnya, tahu pulangnya ya. Ya enggak apa, kita profesional. Kita dalam antara narasumber dan Adik. Sama aja ya. Oke, sebelumnya pengen tahu dulu Mas Fauzi, Mas Budian. Soalnya di sini ada namanya dosen Budian. Jadi Itu sebenarnya saya. Iya. bisa apa enggak? Saya juga sebenarnya Anda. Dan saya Anda. Waduh. Oke, Nyamar. ini boleh jelasin dulu dong apa sih sebenarnya kampus inovatif? Kampus inovatif ya. Iya, dari siapa? Jadi Monggo. mungkin aku ya kalau kamu. Oke. Jadi Bagus banget ya ternyata. belum. Sabar. Jadi kampus inovatif sebenarnya Apa itu? platform yang kami ciptakan untuk mahasiswa gitu sebenarnya. Walaupun kita juga sering kerja sama kampus untuk jadi sebenarnya kita platform yang memang disediakan untuk mahasiswa, yang mana sebenarnya itu juga timbul dari guru inovatif juga gitu. Ketika kita ada program dari guru inovatif yang mana udah ada dari 2019 kurang lebih, ternyata mahasiswa cukup banyak yang tertarik dengan program guru inovatif gitu. Makanya sayang kalau misalnya nggak dibikinin platform sendiri gitu. Sayang banget ya. Gitu ya. Sayang banget nggak sih? Sayang. Segitu sayangnya. Segitu sayangnya. Jadi pada akhirnya diciptakanlah kampus inovatif untuk mewadahi kolaborasi kita dengan mahasiswa dan dengan kampus. Oke. Sebenarnya singkatnya itu. Itu berarti terbentuk dari tahun 2019. Enggak, kalau kampus inovatifnya dibentuk dari 2023, belum lama. Oh, belum lama, masih anak baru ya. Masih anak baru. Oh, dan untuk ininya apa namanya? Programnya sebenarnya kan tadi bilang sayang banget nih kalau Nggak ada. soalnya banyak banget yang ternyata tertarik dengan apa sebenarnya yang ditonjolkan dari kampus inovatif itu. Jadi Kok sampai sayang banget nih gitu? Jadi sebenarnya kan tadi program guru inovatif itu kan ada kegiatan pelatihan untuk guru dan sebagainya itu, karena mahasiswa tuh banyak yang ikut, karena pelatihan untuk guru pun nggak cuma pelatihan bagaimana mengajar, tapi kayak Bagaimana jadi murid? bagaimana Enggak teknik, dong. bagaimana teknik Bela diri. teknik bela diri, kemudian bela duduk, Bela sungkawa aja. Aduh. Kok jadi kesana? ada teknik presentasi gimana, public speaking gimana dan sebagainya. Nah, mahasiswa banyak yang ikut juga ternyata gitu. Nah, setelah didiskusikan gitu kayaknya bisa nih kita bikin program sendiri gitu. Nah, akhirnya program di kampus inovatif ya ada pelatihan public speaking, kita punya kelas sadar digital untuk ngomongin soal digital marketing, belajar UI UX, terus kemudian belajar kegiatan digital lainnya gitu. Tapi kita juga ada kelas-kelas lain kayak career preparation gitu, misalnya kita juga punya. Terus yang ada juga kelas tugas akhir. Jadi bukan joki, tapi membimbing mereka untuk jadi calo. Membimbing mereka untuk mempersiapkan tugas akhir mereka gitu. Jadi nggak ngerjain skripsinya mereka, tapi kita membimbing mereka gitu dengan
trainer yang kita punya, dosen-dosen yang kita ajak kerjasama dan sebagainya gitu sekarang. Oh, jadi seperti jasa pelatihan, bukan pelatihan nih, jasa untuk pengarahan kali ya, pengarahan pembuatan tugas akhir. Betul gitu itu ya. sih kalau pas tugas akhir. Walaupun pada akhirnya programnya nggak itu doang ya. Akhirnya ada banyak program yang berkembang gitu. Kita punya kampus inovatif Goes to Kampus gitu, misalnya kita datang ke kampus untuk ngomongin soal hal-hal yang pengen sebenarnya by request sih. Jadi misalnya kampus pengen mahasiswanya ngerti soal dunia karir gitu, kita bisa sediakan gitu. Atau pengen di situ Dunia lain, dunia lain gitu. Ini juga sediain di situ gitu sih. Oke sih, jadi karena sangat membuat mahasiswa itu gini ya, jadi mempermudah hal yang mereka lakukan. Dan tugas saya kan hal yang harus mereka lakukan dong, itu dipermudah gitu ya. Nah, itu dia. Dan sebelumnya tapi memang awalnya visi misi dari terbentuknya itu Kampus inovatif. itu memang itu tujuannya adalah untuk mahasiswa aja gitu atau gimana? Sebenarnya kalau dari yang tertulis di deck kami sebenarnya adalah untuk mahasiswa, terus kemudian job seeker atau pencarian teman-teman yang sedang nyari kerja gitu. Kemudian disiapin sebagaimana mestinya gitu, karena kami sebenarnya pengen jadi kampus juga, tapi mungkin kita nggak punya gedung sebagai kampus. Seperti gedung OST ini ya. Tapi secara platform kami bisa mewadahi teman mahasiswa ini dari mana-mana gitu, karena kebanyakan juga online kegiatan kami, walaupun sekarang juga kita udah mulai aktif di offline-nya gitu, tapi yang online itu juga masih rutin kita lakukan gitu sih. Oke, rutin kayak ibaratnya sholat 5 waktu. Waduh, iya benar Pak. Kan rutin dilakukan. Kewajiban itu Pak. Dan rutin. Iya. Oke, dari kegiatannya yang udah terlaksana dari 23 itu 2023 ya. Itu apa aja kegiatan yang udah Banyak. Bukan bonyok ya. Banyak. Kalau bonyok kan bokap nyokap. Kita punya program yang kelas kampus inovatif tadi, ada beberapa kelas karir dan sebagainya. Kemudian kita punya program namanya praktisi mengajar. Kami kerjasama dengan kampus. Oh iya. Terus kita nyediain trainer yang memang sebagai praktisi untuk ngajarin beberapa hal yang mungkin perlu diketahui sama mahasiswa. Biasanya kerjasamanya itu dalam jangka 1 semester gitu. Jadi misalnya 1 semester ada pertemuannya 14 kali biasanya misalnya. Terus 4 kalinya kita yang ngisi. Kalau misalnya dia di pendidikan, kita ngasih trainer yang ngomong soal pendidikan gitu, para praktisi ini gitu. Kalau ngomongin soal dunia karir atau manajemen gitu, tergantung nanti kebutuhannya apa sebenarnya gitu. Jadi kami misalnya CEO kami juga kadang turun untuk juga menjadi praktisi atau menjadi dosen tamu gitu di kegiatan praktisi mengajar gitu. Oh, berarti menyediakan praktisi Menjadi praktisi. Oh, jadi kebetulan di UST juga ini Bang. Jadi ada praktisi mengajar. Oh iya. Bisa ya. Kalau kolaborasi sama situ ya. Iya. Untuk praktisinya. Iya. Oke, siap. Nanti tak bilang Bu Fitri. Bu Fitri ada Enggak dulu. Langsung ngomong aja udah. Selain 2 itu. Selain 2 ada 3. Ada 3. Perkumpulan dengan orang soleh. Soleh. Betul sekali. Tombo hati itu Pak, tombo hati. Kita juga ada, kita kemarin baru ngadain Kampus Connect yang kelima. Kampus Connect itu sebenarnya kita banyak berdiskusi, berdialog dengan teman-teman organisasi mahasiswa. Jadi permasalahannya mereka apa dan sebagainya, biasanya kita diskusi, ada forum group discussion, yang mana sebenarnya ujungnya sebenarnya kan biasanya organisasi mahasiswa itu butuh upgrading, butuh peningkatan skill dan sebagainya gitu. Nah, kami menyediakan itu gitu. Nah, kami kerjasama dengan mereka untuk mencoba nyari sebenarnya apa sih permasalahan yang sekarang gitu. Nah, kampus inovatif membuka diri untuk berkolaborasi dengan mereka, mencari masalah-masalah baru. mencari masalah-masalah baru. Masalahnya kita cari masalah. Ke pegadaian Pak, itu ke pegadaian kalau itu Pak. Masalah ini. Jadi ngomongin sama mereka, biar sebenarnya apa yang menjadi produk kita itu relevan dengan apa yang menjadi permasalahan sekarang. Itu sebenarnya tujuannya sih. Oke, iya. Tepuk tangan dulu. Oh iya. Keren. Keren ya. Jadi ini sebagai cahaya terang dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir. Gelap. Kayaknya gelap banget Pak ya mahasiswanya Pak ya. Cahaya terang. Yang terang nasi padang ya. Ini. Oke, kalau Mbak Dian ngurusin di Banyak di Guru Inovatif. Kalau Karena kan tadi dari Guru Inovatif Kampus Inovatif, tapi Guru Inovatif juga punya beberapa program. Oh, kalau dari Guru Inovatif ini kan ke mahasiswa, ke siswa gitu juga. Enggak, ke mahasiswa. Mahasiswa dan sebenarnya siswa yang mau ada transisi ke jadi mahasiswa. Oh, bukan translate ya. Bukan translate. Kalau translate kan lebih itu lebih. Untungnya bukan transgender Pak. Sempat Transjakarta. Sama transplantasi otak. Kalau transport masuk nggak nih? Ditambahin.
Oh gitu, kalau guru inovatif sama terbentuknya dari tahun berapa? Kalau guru inovatif sendiri sebenarnya kita tadi di 2019 itu waktu awal-awal Covid dulu. Jadi kan ngelihat ada pandemi nih, kondisi Covid yang mana semuanya kan mulai online. Nah akhirnya guru inovatif ini dibuat platform yang mana itu juga sebenarnya program-programnya hampir mirip dengan kampus inovatif, pelatihan-pelatihan untuk guru, tapi memang pasarnya yang beda. Kalau kampus inovatif lebih ke mahasiswa, kalau di guru inovatif ya ke guru-guru, seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau program-program yang udah dilakuin apa aja? Yang paling ini banget nih, yang mungkin paling gede atau Signaturenya Pak. Kalau kita gudang garum. Waduh. Gudang. kalau event terbesar ya yang tahun ini akan dilaksanakan dan kebetulan banget di bulan September ini, di akhir bulan September kita ada namanya ISLTF. Apa tuh? Itu kepanjangannya IS. Waduh, panjang banget. Panjang banget. Luar biasa bagiannya panjang harokatnya. Jadi ISLTF ini kepanjangannya itu Innovative School Leader Teacher Forum. Jadi dulu awal dibentuknya sebenarnya adalah memang difokuskan untuk ke kepala sekolah atau manajemen sekolah, ya petinggi-petinggi di sekolah lah dulu. Tapi semakin kesini secara peserta itu terbuka untuk keseluruhan, karena kita juga di SLTF ini menyiapkan atau topik-topik yang kita angkat biasanya memang untuk menyiapkan semua guru supaya bisa jadi tim manajemen sekolah lah, dalam artian mungkin dipersiapkan menjadi waka atau kepala sekolah ke depannya. Waka-waka bento. Waka-waka Waka-waka bento kan bikinnya. Iya. Oh gitu. Jadi akhirnya berawal dari keresahan, bukan keresahan nih, berawal dari niatnya ke kepala sekolah atau petinggi-petinggi, jadi akhirnya secara universal semua guru aja nih kayaknya dah. Karena ternyata banyak yang tertarik atau gimana? Iya, karena dulu pun untuk ISLTF udah kayak jauh banget ya. Karena ISLTF dulu kita tuh sampai tembus peserta hampir 20.000. Jadi iya, 20.000 peserta. Jadi melihat antusiasme guru-guru yang sangat luar biasa itu, akhirnya ya ISLTF dibukalah atau ya bolehlah semua ikut gitu. Itu online offline? Online untuk sampai saat ini sih baru online. Kalau 20.000 agak sulit ya. Stadion Pak itu Pak. Stadion ya, bukannya ada seminar main bola. Nonton. Aduh. Kalau di apa sih Kak Gustu Kampus, kalau di Gustu Kampus balik lagi Gustu Kampus itu gimana cara ikutnya dan untuk ininya kalau mau kerjasama tuh gimana? Sebenarnya kalau mau kerjasama sih gimana ya? Waduh, dia bingung. Biasanya itu tuh kampus nanti Gustu Kampus itu biasanya ada kerjasama dulu dengan kampusnya. Oh, MOU dulu. MOU dulu. Bisa langsung universitas, bisa fakultas gitu ya. Prodi juga. Bisa prodi gitu sebenarnya. Jadi kita terbuka untuk semuanya sih. Nah tapi kebanyakan memang fakultas dan universitas kita kerjasama, terus kemudian kita biasanya ada kunjungan ke kampus itu untuk ngomongin isu-isu yang diminta. Oh, pengennya ngomongin apa nih? Jadi by request berarti? By request. Walaupun kita misalnya udah... Yang paling sering apa? Sebenarnya paling banyak kita lakukan adalah career preparation. Bagaimana menghubungkan anak-anak kuliah ini yang sedang kuliah tahu sebenarnya kebutuhan di industri itu apa sih gitu. Karena selalu ada isu bahwa teman-teman di industri, isu basah. Iya, isu basah, sama isu kering. Jadi malah lanjutin ya. Jadi selalu ada isu bahwa teman-teman di dunia korporat itu, di dunia kerja itu susah nyari karyawan. Oh, tapi jadi kayak panas dalam. Iya, karyawan itu. Jadi saya susah nyari karyawan. Susah nyari karyawan. Jadi para di dunia kerja ini susah nyari karyawan, tapi para sarjana ini juga susah nyari kerja gitu. Jadi ada gap yang terlalu jauh gitu. Nah, sebenarnya kayak Gustu Kampus ngomongin soal career preparation tadi, pengennya sih sempit gap itu gitu. Kita nggak pengen ada gap itu lagi sebenarnya. Makanya Kampus Inovatif pengen jadi jembatan untuk dunia industri dengan dunia pendidikan ini. Oh, biar mempermudah untuk para lulusan mencari mencari pekerjaan dan instansi mendapat karyawan yang tentunya sesuai dengan kriteria yang mereka harapkan gitu. Itu kebanyakan soal itu. Walaupun ada beberapa yang temanya pendidikan gitu ya, persiapan mereka menjadi guru gitu kan. Kita punya guru inovatif juga kan. Guru inovatif udah ada lebih dulu malah dari kampus inovatif. Layar duluan. Iya, jadi malah kampus inovatif juga kadang kerja sama guru inovatif juga. Kita bareng-bareng ada event
untuk ngomongin soal bagaimana kemudian besok anak-anak muda ini yang akan jadi guru itu seperti apa sih, apa yang perlu skillnya perlu diasah dan sebagainya. Nah, itu juga ada hal seperti itu juga sih, nggak cuma ngomongin karir doang, tapi nggak cuma ngomongin soal karir sebagai tapi ngomongin dari orang industri. juga ya. Ngomongin orang juga. Gibah itu Pak. Gibah. Tapi juga persiapan guru juga kita omongin juga. Oh, Beberapa gitu. hal juga. Nah itu adalah contoh gambaran, tapi sesuai Request mau dari apa kampus nih, itu mau sendiri. di kampus ini pengen apa nih, Iya, pengen betul. kita bahas apa, tentunya akan di apa namanya, sediakan narasumber yang berkompeten di bidangnya gitu ya, Sesuai dengan tema. sesuai dengan tema. Oke, kalau di GI juga sama untuk pendaftarannya gitu juga, GI di Di guru inovatif. guru inovatif. Betul Pak. Kalau untuk di guru inovatif sebenarnya untuk bentuk kerjasama yang bisa kita kerjasamakan ke sekolah-sekolah atau ke instansi itu kurang lebih juga sama. Kita biasanya ada program namanya IHT, In-House IHT kayak Training. ini, kayak Yuk, telinga. lanjutin aja yuk, lanjutin aja yuk. IHT Partai Perindo. IHT kayak ada lagu anak-anak tuh, IHT kebunku. Dua Oh, iya, soalnya iya, di sana. Jadi jauh. Sekali biar. Gimana, ada IHT yang Ada itu di mana? program namanya IHT, In-House Training. Itu biasanya kita juga kerjasama dengan sekolah atau instansi pendidikan lah gitu. Yang mana juga berkaitan dengan kalau topik-topiknya juga bisa menyesuaikan dengan sekolah maunya. Kita mau bahas apa nih? Topiknya mau topik kumis atau topik Opi. Itu lagi Pak. Itu udah berapa kali? itu udah 63 ya? 63 kali ya itu. Topik Itu lagi. jadi topiknya sama, Bisa, topiknya ya, bisa request juga. menyesuaikan dari sekolah Kayak media kebutuhannya pembelajaran apa. gitu misalnya. Oh iya. Menyesuaikan kebutuhannya apa. Oh, Skema soalnya banyak banget beberapa guru yang karena COVID itu media pembelajarannya itu kurang banget ya. Iya. Makanya kita ada guru dan- inovatif kan. Gimana guru bisa berinovasi di media Oh, pembelajaran. salah satunya itu Salah satunya bentuknya penyediaan. adalah pelatihan itu tadi. Biasanya tuh sekolah-sekolah juga malah sering request adalah topik yang berkaitan dengan itu, media pembelajaran, metode pembelajarannya juga gitu. Ya, soalnya ya itu ya, karena mau nggak mau dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan yang udah ada gitu ya. Betul. Karena udah makin kesini, Makin apalagi kesana penggunaan penggunaan teknologi, apalagi kan juga makin masif gitu. Akhirnya Iya sih. guru-guru pun juga harus menyesuaikan juga dengan hal itu gitu. Oke, itu untuk apa, GI dan kalau singkatannya apa, KI ya? KI. KI sama GI. Oh, KI sama GI. Itu di satu manajemen Satu payung yang sama. yang namanya GI. Enggak, satu Namanya yang sama namanya PT Inovasi Ekosistem Pendidikan. Oh, PT Inovasi Ekosistem Ekosistem Pendidikan. Pendudukan. Pendirian. Pendidikan. Waduh. Susah. Ngomong pendidikan aja bisa. Kemana-mana. Kalau untuk kelas kampus inovatif itu gimana? Kalau kan ini Ya. tadi ngomongin masalah instansinya, Ya. kita ngomongin masalah pesertanya. Ah. Ikutnya modelnya gimana? Modelnya cukup lihat platform di kami, bisa klik kampusinovatif.id, nanti bisa masuk ke ruang kami. Di situ banyak event yang bisa diikuti tuh sebenarnya. Jadi Oh. kita tuh ada beberapa event yang bisa diikuti. Sekarang yang paling terdekat kita lagi ada program kelas beasiswa. Jadi award dari OKB berarti. bisa Enggak gitu. dong. Enggak dong. Walaupun sebenarnya cuma bisa disingkat. Ya, dia salah tafsir aja orang kayak apa nih apa ya? Itu apa ya? Dua ya. Kan jadi tanya-tanya apa sih sebenarnya KB? Kan jadi daya tarik tebas. Bukan sebutan. Jadi program terdekatnya kita ada kelas untuk Beasiswa. teman-teman yang nyari beasiswa gitu. Pelatihan. Pelatihan ya benar. Jadi ada webinar beasiswa sebenarnya kita. Oh. Awardingnya itu satu dari Indonesia, itu penerima beasiswa unggulan dari Kemendikbudristek. Teman-teman dari Fakultas Kesehatan di UII. Terus satunya narasumbernya dari yang lagi kuliah di Kanada. Oh, Penerima- bukan kan nggak ada ya? Belum, bukan. Kan ada. Nah, iya. Jadi yang kedua itu teman-teman dari universitas di Kanada, Heeh. itu penerima beasiswa Indonesia Maju. Oh. Terus Penerima jadi- beasiswa Indonesia Maju. Iya. BIM. Ya BIM. Beasiswa Indonesia Maju. Betul. Tapi benar, emang singkatnya itu. Singkatnya emang itu. Aku tuh pengetahuan itu Visio, ini. Dikit. Jadi dua itu yang nanti bakal sharing ke teman-teman yang pengen dapat beasiswa itu gimana sih sebenarnya gitu. Banyak kan mungkin nanti yang bakal ikut teman-teman siswa yang sekarang lagi nyari beasiswa karena
ternyata pas setelah aku ngobrol sama teman-teman yang dapat beasiswa sekarang, persiapannya butuh 1 tahun bahkan gitu Oh, iya untuk sih, mempersiapkan benar itu sih. semua gitu. Jadi Banyak. kalau mau kuliah di tahun depan ini kelas 3 yang baru masuk sekarang harusnya udah mempersiapkan diri gitu. Oh di tahun lalu. Semakin dia di tahun lalu. Iya, Dan bener. semakin sekarang udah mempersiapkan diri misalnya di belajar gitu nanti, karena nanti nggak cuma webinar doang tapi setelah itu juga ada mentoring gitu. Oh gitu, jadi ada tahapannya gitu. Betul, ada tahapannya. Nanti webinarnya teman-teman bisa akses webinarnya gratis. Gratis parah tuh. Gratis parah banget. Set gitu pokoknya lah. Jadi bisa ikut, silakan Mendaftarkan langsung diri aja. daftar diri di kamusnasional.id. Di situ udah ada semua, informasinya juga ada, narasumbernya juga ada di semua di situ informasinya. Narapidana juga. Narapidana. Nggak ada. Masa ada narapidana? Ada juga, ada kelas narapidana. Enggak bercanda loh. Oh Jadi gitu. bagaimana menjadi narapidana yang Waduh. Dia udah berubah. Jadi Masukin penjara ada kali itu, Pak. Masukin penjara kali itu. pelatihan untuk menjadi orang baik. Namanya kalau di- kalau nggak salah namanya programnya OB. Apa tuh? Orang baik. Bah, Terima kasih orang baik. Jangan nonton. Channel prank sih. itu sih. Jadi itu terus yang satunya ada lagi, kita ada kegiatan offline juga. Oke. Career preparation, karir preparation. Oh. Jadi Persiapan karir. Ya, jadi nanti kegiatan di Creative Hub di Kejayan. Lalu sekarang kita lagi buka. Sekarang lagi buka pendaftaran, silakan untuk daftar juga. Oke. Di situ di platform juga. Jadi bisa kunjungi kamusnasional.id. Terus kegiatannya offline, ngomongin soal bagaimana kemudian menjadikan passion menjadi profession. Oh, udah. Jadi from PP ya? from passion to profession. Passion to profession. To profession. PP. PP. Pulang Bukan pergi. Passion to profession. Gitu. Jadi nanti udah ada beberapa narasumber juga yang akan mengisi juga. Di situ ada 2 narasumber yang tentunya juga punya pengalaman di dunia kerja yang akan sharing ke teman-teman yang daftar untuk ngomongin soal bagaimana sih menyiapkan diri untuk kerja, terus biar kerja sesuai dengan minat tuh gimana sih dan sebagainya. Itu kurang lebih juga ada. Siap, Jadi siap. bisa diklik aja. Berarti intinya kayak tadi kampus connect, Kampus Connect kenapa? kampus connect dan lain kan untuk itu kapan untuk pelaksananya? Untuk pelaksanaan kampus connect sebenarnya kemarin kita udah ada. Oh, udah ada. Udah kemarin sebenarnya, walaupun kalau kampus connect itu setiap bulan kami mengusahakan akan ada terus gitu. Oh, gitu. Karena ternyata respon dari organisasi mahasiswa juga bagus Baik, ya. gitu ya. Jadi setelah itu biasanya kami ada kerjasama tuh dengan organisasi mahasiswa tertentu. Oh, kayak untuk ngadain band-band upgrading gitu. Untuk ngadain upgrading, untuk ngadain pelatihan kepemimpinan, manajemen tim, terus bikin program kerja yang efektif dan sebagainya. Itu juga kami biasanya ada gitu. Sponsor proposal gitu misalnya. Proposal sponsorship itu jadi PR teman-teman organisasi mahasiswa biasanya. Nah, itu biasanya kita juga ngisi bikin proposal yang menarik itu gimana sih dan sebagainya. Itu kurang lebih kalau Kampus Connect. Oh, siap. Jadi Udah. Kampus Connect, terus kemudian ada turunan-turunannya banyak nih, ada program-program banyak. Jadi Kampus Connect sebagai IP, terus turun sebagai ada organisasi training, ada upgrading dan sebagainya. Gitu. Itu Oke. bisa menyesuaikan. Siap. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kalau untuk tadi acara dua-duanya acara ini mereka nanti daftar langsung setiap saat pasti dikabarin lagi atau maksudnya setiap event mereka selalu dikabarin gitu melalui WA Ya, gitu. sebenarnya Kalau udah daftar, baik kalau di udah Guru daftar, Inovatif atau di kampus Oh, Inovatif. kalau udah daftar iya ada reminder untuk ngikutin eventnya gitu. Pasti ada sebenarnya, walaupun apa ya, biasanya sih kalau ada yang udah daftar biasanya kan kita ngirim, kalau online kita ngirim zoomnya kan lewat WA juga kan, pasti ada reminder. Tapi kalau misalnya mereka udah daftar biasanya udah tahu sih, misalnya kegiatan tanggal 7 juga mereka udah siap-siap gitu biasanya. Nggak, maksudnya kan tadi kan ada beberapa event kayak entah itu dari GI, entah itu dari KI, itu kan ada event lanjutannya. Itu sekali daftar Oh, udah I langsung see. dapat semua atau perlu daftar lagi gitu. Sebenarnya kebanyakan harus daftar lagi. Jadi Harus daftar misalnya lagi, gini, nggak satu paket. Enggak, jadi gini, kalau misalnya kita bikin event namanya Kampus Connect gitu misalnya. Kampus Connect itu sebenarnya untuk menjelaskan soal tadi ada forum group discussion, gitu. permasalahan-permasalahan gitu. Nah, mereka jadi tahu kan permasalahan mereka apa. Nah, kita tuh ada beberapa program nih, kalian bisa ikut. Nah, kalau yang bisa ikut bisa daftar gitu. Gitu. Jadi nggak yang ikut Kampus Connect sekaligus nanti bisa ikut. Oh, nah kira satu kesatuan. Ya
tapi tadi kan yang bicara masalah yang karir tadi kan ada pelatihan dulu, nanti terus ada lanjutan, itu juga data satu-satu. Iya, jadi nanti kan artinya kan langsung di kegiatan tersebut mereka bakal mengukurkan, oh kayaknya ternyata soalnya gatel ya. Iya, Bakal mengukur. Jadi kan mereka bakal mengukur bahwa aku tuh butuh mentornya nggak sih setelah ini. Oh, jangan-jangan setelah ini aku udah cukup bisa belajar sendiri gitu Oh, misalnya. gitu. Dan juga bisa, tapi kita juga menyediakan setelah career preparation misalnya kelas-kelas lanjutannya adalah misalnya tips dan trik interview kerja itu gimana gitu misalnya, atau bikin CV gitu misalnya. Itu juga perlu dipelajari kan, ada beberapa mahasiswa mungkin yang butuh dibimbing gitu kan. Jadi kita juga menyediakan kelas-kelas lanjutan untuk career preparation gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini termasuk ruangan, termasuk jasa untuk mahasiswa kalau kalian kesulitan dalam bidang kalian, ya dalam banyak hal ya, termasuk pengembangan diri juga ya, nggak harus melulu masalah akademik kan, Betul. non akademiknya juga disediakan untuk pelatihan juga kan. Ternyata potensinya apa sih bisa digali di kampus inovatif. Betul. Gitu ya. Kalau untuk student Student college competition ini dari GI, dari KI kampus juga. oh bukan, beda itu Iya. dari KI juga. Sebenarnya kebanyakan malah kita juga ada kerjasama dengan guru inovatif kalau misalnya ada student college competition. Oh. Tergantung sebenarnya pasarnya. Kalau misalnya kita bikin event untuk siswa-siswi gitu, kita juga biasanya sama guru inovatif juga gitu. Tapi kalau mahasiswa biasanya kami aja sih dari kampus inovatif gitu yang langsung handle gitu. langsung handle. Terakhir kita bikin event nama programnya NCBC, National Creative Planner Competition. Oke. Jadi lomba bisnis plan dan sebagainya itu ada. Tapi kedepannya kita juga nggak pengen cuma NCBC aja gitu, tapi ada beberapa lomba-lomba baik akademik maupun non akademik. Kita bisa bikin ada lomba debat dan sebagainya. Kita ada lomba-lomba yang memang mengasah kreativitas mahasiswa dan sebagainya sih. Oke, itu tetap berarti banyakkan programnya KI ya daripada Enggak, GI? sebenarnya GI banyak sama. Iya, sebenarnya Sama kalau juga. di guru Ada. inovatif itu malah kita setiap minggu ada. Setiap minggu tuh ada Iya, apa yang setiap rutinan? minggu itu kita ada program rutin namanya Guru Inovatif Class dan Guru Inovatif Academy. Jadi itu pelatihan rutin mingguan yang memang kita adakan setiap hari Jumat dan juga Sabtu. Pas hari ini apa namanya Jumatan? persis bagaimana. Jadi orang nanti, khotbah iya. kelas. ngisi tentang itu. Betul sekali. Oh itu tiap hari Jumat. Iya, jam pukul setengah 2. setengah 2 sampai dan jam itu 3. by pendaftaran juga sama. Iya benar, kita semuanya by platform di guruinovatif.id. Di sana udah tersedia semua pelatihan-pelatihan dalam 1 bulan ini, dan juga pelatihan-pelatihan terdekat semua sudah berbasis platform. Jadi mau guru inovatif kelas, guru inovatif akademi, ISLTF, nanti kita juga akan ada guru inovatif conference. Itu juga semuanya bisa diakses di platform guruinovatif.id. Kalau untuk yang guru inovatif kelas sama guru inovatif akademi itu memang rutinan tiap minggu kita adakan, dan itu pun bisa diikuti oleh semua guru secara gratis. Jadi nanti guru-guru pun akan mendapatkan fasilitas sertifikat ber-JP, yang mana itu kan memang dibutuhkan Butuhin oleh satu guru-guru. JP ada nilainya Iya kan. benar. Oke gitu ya. Jadi para guru yang ingin berkembang, para mahasiswa yang ingin berkembang, sok atuh langsung kunjungi websitenya ya. Di satu website ya namanya. Enggak. Dua beda website. website. Berbeda. Di Beda. kampusinovatif.id ada sama guruinovatif.id. guruinovatif.id sesuai dengan kebutuhan kalian. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya pengen banget ngobrolin banyak hal tapi karena waktu dan kamera. Jadi thank you banget ya teman-teman udah bergabung ke podcast kita, dan Terima kasih. semoga Terima kasih kita atas sama-sama kesempatannya. saling membantu dari kampus inovatif bisa lebih mengenalkan kita, dan kita tentunya akan mengenalkan dari kampus inovatif. Oke gitu teman-teman ya semuanya, dan pokoknya selalu ikuti terus acara UST on air karena di sini kita akan membuat semuanya menjadi lebih dekat. Oke, thank you semuanya. UST on air, lebih dekat jadi hangat.